Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita membahas latihan soal dalam rangka menghadapi PAS semester ganjil kelas 12. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai membahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah tentang tekanan uap air. Diketahui glukosa dengan MR 180 sebanyak 36 gram dilarutkan dalam 200 gram air. MR air adalah 18 pada suhu 25 derajat Celcius. Bila diketahui tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut adalah 28 mm Hg, yang ditanyakan adalah besarnya penurunan tekanan uap larutan glukosa tersebut. Kita ingat lagi, glukosa itu merupakan larutan atau senyawa non-elektrolit. Kemudian, untuk rumus dari tekanan uap, itu lambangnya adalah delta P. Jika ada deltanya, maka ini disebut penurunan tekanan uap. Maka rumusnya adalah P0 dikali dengan XT. Diingat lagi, XT adalah fraksi mol dari zat terlarut. Di sini zat terlarutnya adalah glukosa dan zat pelarutnya adalah air. Jika dijabarkan delta P ini, rumusnya menjadi P0 dikali XT ini adalah rumusnya jika dijabarkan adalah mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Kita masukkan angkanya. Delta P itu sama dengan P0-nya itu adalah tekanan uap air jenuh yang 28. Lalu mol itu rumusnya adalah gram per mr. Yang ini adalah glukosa, gramnya adalah 36. Lalu mr-nya adalah 180. Kemudian bagian bawahnya ini adalah mol zat terlarut juga, berarti masih sama. 36 dibagi 180. Lalu ditambah mol pelarut. Pelarutnya itu adalah air, berarti 200 dibagi dengan mr air 18. Ini jika dihitung ini tetap 28. Ini dibagi adalah 0,2. Lalu yang di bawah adalah 0,2 ditambah dengan ini jika dibagi adalah 11,1. Jadi hasil terakhirnya 28 dikali 0,2 dibagi dengan ini jika ditambahkan adalah 11,3 dan akan mendapatkan hasil 0,5 satuannya milimeter Hg. Mengikuti di soal, jika milimeter Hg maka satuannya juga sama. Jika dalam soal sentimeter Hg maka satuannya juga mengikuti sentimeter Hg. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang D, yaitu 0,50 mm Hg. Sekaligus diingat, delta P ini tadi artinya adalah penurunan tekanan uap. Sekarang misalnya di soalnya itu ditanya tekanan uap saja. Maka jika ditanyakan tekanan uap, itu lambangnya adalah P. Lalu rumus dari P itu adalah P0 dikurang delta P. Jadi misalnya dalam soal ditanyakan berapakah tekanan uap larutan, dilanjutkan dengan rumus ini.
P sama dengan P0 dikurang delta P. Berarti hasilnya P0-nya tadi yang diketahui di soal adalah 28, lalu dikurang dengan delta P, hasil perhitungan kita tadi yaitu 0,5. Maka hasilnya adalah 27,5 mm Hg. Jadi diingat perbedaannya, jika delta P artinya penurunan tekanan uap larutan, sedangkan P itu artinya adalah tekanan uap larutan. Kita lanjutkan membahas soal yang kedua. Soal yang kedua ini merupakan penerapan tekanan osmosis dalam bidang kedokteran. Seorang pasien memerlukan larutan infus glukosa. Berapakah seharusnya molaritas larutan glukosa yang dibutuhkan agar isotonis terhadap darah? Jika diketahui tekanan osmosis darah adalah 7,2 atmosfer, lalu R ini adalah tetapan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan suhu tubuh pasien tersebut adalah 36 derajat Celcius. Kita ingat lagi rumus dari P atau tekanan osmotik itu adalah M dikali R dikali dengan T. P-nya adalah tekanan osmotik, satuannya atmosfer. M itu adalah molaritas atau konsentrasi. R itu tadi tetapan 0,082 dan T itu adalah suhu. Tetapi suhunya ini harus bersatuan Kelvin. Dalam soal baru diketahui suhunya dalam derajat Celcius. Maka suhunya harus kita ubah dulu menjadi Kelvin, yaitu ditambah dengan 273. Maka didapat hasilnya 309 Kelvin. Lalu di sini yang ditanyakan adalah berapakah seharusnya molaritas, berarti M yang ditanya. Bisa kita ubah saja dulu rumusnya. M sama dengan P dibagi dengan R lalu dikali dengan T. Tinggal dimasukkan angkanya, 7,2 dibagi dengan R-nya tadi 0,082 lalu dikali dengan suhunya tapi yang sudah Kelvin dikali 309. Maka ini akan didapat hasilnya 0,28, satuannya adalah M atau molar. Jadi jawabannya adalah yang C. Digunakan rumus ini karena glukosa adalah senyawa yang non-elektrolit atau larutan non-elektrolit. Jika nanti diketahui di soal, sambil diingat, jika larutannya adalah elektrolit, maka rumusnya tinggal ditambah dengan faktor Van Hoff atau I. Jika dijabarkan, P itu sama dengan M kali R kali T, lalu I ini bisa dijabarkan 1 plus N-1 dikali alfa. Ini untuk larutan yang elektrolit. Sambil diingat lagi, contoh dari larutan elektrolit itu misalnya NaCl, lalu K2SO4, itu ya, yang bisa diuraikan jadi ion positif dan ion negatif. Kalau glukosa ini tadi adalah non-elektrolit. Ini rumusnya. Non-elektrolit. Contoh lain selain glukosa itu bisa sukrosa. Lalu ada juga urea. Urea ini termasuk non-elektrolit. Jadi sambil dihafal contoh-contoh lain. Kita lanjutkan membahas soal yang ketiga. Sebanyak 26,7 gram senyawa AlCl3, sambil diingat lagi namanya aluminium klorida. MR-nya diketahui sebesar 133,5, dilarutkan dalam 1000 gram air.
KB air diketahui sebesar 0,52 dan derajat ionisasi larutan ini adalah 0,8. Kita diminta menentukan titik didih larutan AlCl3 tersebut. Di sini ada derajat ionisasi, nanti pasti lambangnya adalah 0,8, itu adalah alfa. Kemudian diingat lagi AlCl3. Cara menghitung N-nya, ini Al-nya adalah 1, lalu Cl-nya adalah 3. Jadi jumlah ionnya adalah 4. Ini cara menghitung jumlah ion, karena ini adalah senyawa elektrolit. Jika jumlah ionnya 4 disebut senyawa kuaterner. Selanjutnya kita tuliskan rumus dari kenaikan titik didih dulu, yaitu delta TB. Rumusnya adalah gram lalu dibagi dengan mR kali 1000 per P lalu dikali dengan KB dikali dengan, karena ini elektrolit maka ada faktor Van Hoff-nya 1 plus N-1 alfa. Kita masukkan angka-angkanya. Delta TB sama dengan gramnya massa 26,7 lalu dibagi dengan MR-nya diketahui di soal 133,5 lalu dikali dengan 1000, ini sudah tetapan 1000 per P itu adalah massa air. Dalam soal diketahui 1000 juga. Lalu dikali dengan KB. KB itu adalah tetapan air 0,52 lalu dikali dengan 1 plus N ini tadi adalah jumlah ion 4, berarti 4 dikurang 1 dikali alfa. Alfanya diketahui 0,8. Ini bisa pas dicoret, 1000 dibagi 1000 pas 1. Selanjutnya kita hitung delta TB sama dengan ini 26,7 per 133,5, hanya tinggal dikali 0,52. Kita hitung yang di dalam kurung 1 plus ini dikurang dulu 3 dikali 0,8. Kita lanjutkan delta TB ini yang di luar dikalikan dapat hasil 0,104. Lalu yang di dalam kurung cara menghitungnya 3 dikali 0,8 dulu adalah 2,4 baru ditambah 1. Jadi dikali dengan 3,4 didapat hasilnya 0,354 derajat Celcius. Yang harus diingat, delta TB ini artinya adalah kenaikan titik didih. Jadi kalau pertanyaannya sampai kenaikan titik didih, jawabannya betul 0,354 derajat Celcius. Rumus untuk titik didih larutan itu adalah titik didih pelarut ditambah dengan delta TB, atau disingkat saja ini TB pelarut ditambah dengan delta TB hasil perhitungan. Di sini pelarutnya adalah air dalam 1000 gram air. Titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Lalu ditambah delta TB yang sudah kita hitung 0,354. Maka jawaban untuk titik didih larutan adalah 100,354 derajat Celcius.
Ya, jadi sekali lagi dibedakan, jika kenaikan titik didih lambangnya delta TB. Tetapi kalau titik didih larutan itu lambangnya adalah TB larutan. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 terdapat larutan natrium klorida atau NaCl 0,4 molal membeku pada suhu min 1,45 derajat Celcius. Jika diketahui Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molal, dapat diperkirakan bahwa NaCl di dalam air terurai sebanyak berapa persen. Ini yang ditanya dalam bentuk persen berarti adalah alfa. Jadi yang ditanya adalah alfa atau derajat ionisasi. Kemudian NaCl, kita hitung dulu jumlah ionnya. Na itu 1, Cl-nya 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini nanti adalah jumlah ionnya, yaitu lambangnya N. Kita lanjutkan, diingat lagi rumus untuk delta TF atau penurunan titik beku. Rumusnya asalnya adalah Kf dikali M. Ini untuk non-elektrolit. Jika elektrolit, maka rumusnya menjadi ada faktor Van Hoff-nya. Delta TF sama dengan Kf kali M kali I. I itu adalah faktor Van Hoff. I jika dijabarkan itu adalah Kf dikali M dikali dalam kurung 1 plus N-1 alfa. Inilah untuk rumus larutan elektrolit. Nah, NaCl tadi adalah elektrolit. Jadi rumus yang digunakan adalah rumus yang ini, yang panjang. Besarnya titik beku larutan itu adalah titik beku pelarut lalu dikurang dengan delta TF atau penurunan titik beku larutan. Jika ini yang dicari delta TF, maka rumusnya dibalik menjadi TF pelarut dikurangi dengan TF larutan. Di sini pelarutnya adalah air, di dalam air. Berarti titik beku air itu adalah 0 derajat. Dikurangi dengan TF larutan. Dalam soal diketahui min 1,45. Berarti dikurang dengan min 1,45 derajat Celcius. Maka didapat hasilnya 1,45 derajat Celcius. Hasil ini lalu dimasukkan ke rumus yang tadi yang panjang. Delta TF-nya langsung dimasukkan angkanya yang 1,45 sama dengan lalu Kf. Dalam soal ada 1,86 lalu dikali M. M itu adalah molal, diketahui di soal 0,4 lalu dikali yang di dalam kurung 1 plus N-nya kita ganti jumlah ion, ini adalah 2. Berarti 2 dikurang 1 dan yang ditanyakan adalah alfa. Ini
hitung 1,45. Ini jika dikalikan adalah 0,744. Lalu dikali dengan yang dalam kurung. Cara menghitungnya adalah 1 ditambah 2 dikurang 1 adalah 1. 1 kali alfa, jadi tinggal alfa. Kemudian 1 plus alfa, cara mencarinya adalah 1,45 dibagi dengan ini 0,744. Ini didapat hasil 1,95. Langkah terakhir didapat alfa. Angka satunya pindah menjadi dikurang. 1,95 dikurang 1, hasilnya 0,95. Jika dalam satuan persen, maka dikali 100. 0,95 dikali dengan 100%, jadi dapat hasilnya 95%. Jadi jawaban yang betul dari soal nomor 4 ini adalah yang E, 95%. Kita lanjutkan membahas soal nomor 5. Pada soal nomor 5 terdapat persamaan reaksi redoks berikut. 2HBr ditambah H2SO4 menghasilkan Br2 ditambah SO2 ditambah H2O. Kita diminta menentukan zat yang merupakan oksidator dan reduktor. Kita ingat lagi pengertian dari oksidator itu adalah mengalami reaksinya reduksi. Kemudian reduksi itu adalah turun biloksnya. Kemudian reduktor itu adalah kebalikan dari oksidator. Reduktor berarti mengalami reaksi oksidasi. Dan reaksi oksidasi sendiri artinya adalah naik biloksnya. Ya, jadi kebalikan oksidator dan reduktor. Kemudian kita periksa di reaksinya, kita tuliskan 2HBr ditambah H2SO4 menghasilkan Br2 ditambah SO2 ditambah H2O. H itu selalu nilainya biloksnya plus 1, pasti ini Br-nya menjadi min 1. Lalu Br2 ini adalah unsur bebas atau berdiri sendiri, nilainya pasti 0. Yang kita harus cari adalah H2SO4. Cara mencarinya 2 kali H ditambah S ditambah 4 kali O sama dengan 0. 2 kali 1 ditambah S yang kita cari ditambah 4 kali O itu biloksnya adalah min 2 sama dengan 0. 2 ditambah S min 8 sama dengan 0, berarti S-nya didapat 8 dikurang 2 sama dengan plus 6. Jadi di bawah S ini kita tuliskan nilainya plus 6. S yang di sebelah kanan ini dicari SO2, berarti S ditambah 2 kali O sama dengan 0. O nya tadi adalah biloksnya min 2 sama dengan 0, maka S min 4 sama dengan 0, S sama dengan plus 4. Ya, jadi diingat lagi dalam suatu senyawa biloksnya totalnya harus berjumlah sama dengan 0. Jadi di bawah S yang ini
kita tuliskan plus 4. Kita hubungkan BR ke BR. Ini BR-nya -1 ke 0. Berarti biloxnya adalah naik. Naik itu berarti reaksinya disebut oksidasi. Terus H2SO4, S dihubungkan ke S. Biloxnya lihat dari plus 6 ke plus 4 itu adalah turun. Turun biloxnya itu berarti disebut reaksi reduksi. Pada soal ini yang ditanyakan adalah oksidatornya dan reduktornya. Oksidator tadi diingat lagi adalah yang mengalami reduksi. Reduksi ini adalah S-nya, yang disebutkan adalah senyawanya seluruhnya, H2SO4. Kemudian reduktor tadi pengertiannya adalah mengalami reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah tadi BR-nya, yang disebutkan adalah satu kesatuan senyawanya tanpa koefisien. Jadi jawabannya adalah HBr, dicocokkan sama di soal H2SO4 dan HBr. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-6. Pada elektrolisis lelehan Ki dengan elektroda grafit akan dihasilkan, ini adalah reaksi elektrolisis, kita harus membuat reaksi pada katode dan anode. Langkah pertama, Ki itu lelehan terurai menjadi K plus ditambah I min. Lalu dengan elektroda grafit. Grafit itu sama juga dengan karbon, berarti dengan elektroda karbon. Pada katoda akan terjadi reaksi dari kationnya K plus ditambah elektron menghasilkan K. Kemudian pada anodanya akan bereaksi yang I min, lalu berubah menjadi I2 ditambah 2 elektron. Jumlah elektronnya ini harus disetarakan, berarti nanti ini dikali 2 supaya elektronnya bisa dicoret. Ini jumlah I-nya juga harus disamakan dulu, 2 I min, berarti elektronnya sudah sama dikali 2, berarti bisa dicoret. Hasil terakhirnya adalah yang tidak dicoret, kita tuliskan lagi 2K plus ditambah 2 I min akan menghasilkan 2K ditambah I2. Jawaban yang sesuai adalah logam K itu dihasilkan pada katode dan pada anode dihasilkan gas I2. Jadi yang paling tepat adalah logam K wujudnya cair dihasilkan di katode, yang D.